Para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, menarik untuk kita kaji sekarang ini situasi dan kondisi berkaitan dengan sistem demokrasi kita. Kita tahu salah satu tugas daripada birokrasi adalah menjaga dan mengembangkan demokrasi. Tentu diharapkan bahwa pemerintahan juga itu harus mempraktikkan cara-cara yang demokratis. Nah, sehingga patut kita pertanyakan ada apa dengan sistem demokrasi pemerintahan kita saat ini. Memulai wacana kita dengan tema yang saya sampaikan di awal, dengan cara kita mengutip pandangan dari pemenang hadiah Nobel di tahun 2001, yaitu Joseph Stiglitz, di mana beliau menyatakan bahwa yang membedakan antara negara berkembang dengan negara maju itu adalah adanya disparitas pengetahuan dan disparitas institusi. Mengapa pandangan Joseph Stiglitz ini relevan di dalam konteks saat ini ketika menarik situasi di Indonesia? Karena bertepatan dengan tahun politik, di mana hasilnya itu akan menentukan wajah institusi kita yang akan dipimpin oleh hasil pemilu yang dilakukan di tahun 2024 ini. Terkait dengan pengetahuan dalam arti peran SDM dari sebuah negara tentu sangat menentukan, apalagi menghadapi bonus demografi di mana ke depan Indonesia tergantung pada kesiapan kualitas SDM kita yang kita sering sebut sebagai Indonesia Emas 2045. Apa kita bisa serta-merta bisa mencapainya? Tergantung pada kesiapan kita dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan SDM kita yang mampu mengisi di tahun 2045. Dan ini sangat tergantung kepada siapa yang kita pilih menjadi nahoda daripada negara ini. Termasuk SDM yang mengisi dan yang akan mengisi institusi pemerintah atau birokrasi, di mana corak birokrasi yang relevan adalah birokrasi yang berkelas dunia dengan kapabilitas ASC yang dinamis. Di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2025 diharapkan dan ditargetkan bahwa wajah birokrasi kita itu adalah birokrasi yang berkelas dunia. The world class birokrasi. Alangkah baiknya kalau kita mencoba melihat kembali sejarah daripada sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sejatinya jika merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem demokrasi yang dipilih itu tentu berbeda sama sekali dengan keadaan sekarang ini. Sistem pemilih kita diperankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk yang menentukan garis-garis besar haluan negara, sehingga rakyat memiliki kedaulatan yang nyata, karena yang memilih adalah perwakilan dari seluruh golongan yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga partai politik berdasarkan undang-undang yang belum diamandemen itu adalah bagian dari MPR. Walaupun harus diakui pada era Orde Baru, sistem ini diselewengkan oleh rejim Orde Baru untuk kepentingan mereka. Tetapi secara substansi itulah makna daripada sistem demokrasi kita yang tertuang dengan jelas di dalam sila keempat Pancasila. Pasca amandemen Undang-Undang 45, situasinya berbeda. Karena sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya didasari pada musyawarah dan mufakat. Kemudian berpusat selanjutnya pada kewenangan partai politik, sehingga kewenangan yang besar MPR itu tergerus oleh perubahan undang-undang. Karena itu mereka lah yang menentukan dan menawarkan calon kepala negara atau presiden kepada rakyat, sehingga rakyat tinggal menanti keputusan partai atau gabungan partai politik untuk selanjutnya diserahkan kepada rakyat
memilih calon yang sudah dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut. Dengan demikian, maka hakikatnya yang paling berkuasa memilih pemimpin adalah partai politik. Masyarakat kemudian hanya menjadi penggembira karena tinggal menentukan siapa calon yang dia pilih, padahal sejatinya belum tentu yang diajukan oleh partai politik itulah merupakan sosok seorang calon pemimpin negara atau pemerintahan yang terbaik yang ada dimiliki oleh Indonesia. Karena di dalamnya terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang kita kenal dengan kepentingan kekuasaan, di mana kekuasaan ujungnya adalah duit. Karena itu kita bisa lihat bahwa antar partai satu dan yang lain hampir tidak bisa dibedakan ideologi mereka. Ideologi mereka cuma satu, berkuasa. Nah, ini yang kemudian memperparah situasi dan kondisi sistem demokrasi kita yang kita harapkan bahwa tidak hanya diharapkan dalam birokrasi itu dalam memilih pemimpin didasarkan pada prinsip meritokrasi, tetapi partai politik juga harus bisa membangun meritokrasi secara internal sehingga apa yang dilahirkan, diajukan kepada masyarakat merupakan sosok-sosok yang telah melalui rekod yang tercatat dengan baik sebagai anak bangsa yang terbaik di antara kita. Di dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan berubah. Awalnya partai politik sangat menentukan arah kebijakan pemerintah, namun berubah menjadi ke eksekutif. Di mana eksekutif dalam konteks yang kita lihat dalam tataran praktek itu mampu mengendalikan partai politik melalui pimpinannya. Partai politik dibuat tak berdaya dengan kasus-kasus yang ditengarai, tersangkut dengan berbagai kasus korupsi, sehingga partai politik itu terjerat, sehingga dengan mudah diarahkan untuk mendukung salah satu paslon capres dan cawapres, padahal dari segi kualitas masih dipertanyakan. Namun dalam rangka melanjutkan hasratnya untuk tetap mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginannya, di mana sebelumnya tidak mampu diperpanjang masa jabatannya. Dengan kita lihat bagaimana seorang pimpinan eksekutif mampu mengendalikan tidak hanya partai politik, karena sebelumnya memang mereka diajak untuk berkoalisi di dalam sistem atau kabinet. Tetapi sampai kemudian Mahkamah Konstitusi pun bisa dimasuki untuk kemudian memberikan justifikasi terkait dengan keinginan untuk tetap memperpanjang kekuasaannya lewat cara-cara yang berbeda. Dan inilah yang saya sebut dengan istilah bahwa pergeseran kekuasaan dari MPR ke partai politik sekarang terpusat di eksekutif. Sejatinya setara namun berubah